Jadi Mbak Sylvia tadi sudah disampaikan oleh Pak Teten peran strategis UMKM kita. Kalau kita bandingkan di krisis 98 dan 2008 lebih banyak yang terkena di sektor keuangan dulu. Nah di 2020 ini krisis kira-kira karena gara-gara pandemi COVID-19 ini kalau kita lihat ada dua hal mendasar mengapa pemerintah memberikan prioritas utama untuk membantu UMKM dulu. Tadi sudah disampaikan pertama dari sisi peran dan porsinya terhadap perekonomian. UMKM yang katakan jumlahnya data di BPS 64,1 juta atau kemarin waktu kita data dengan sektor keuangan kita dapat Pak ini Mbak Edes 60,6 juta waktu itu. Pertama dari sisi jumlah sangat besar sekali, kemudian share-nya terhadap PDB kita juga di atas 90%, dari lapangan kerja lebih 90%, dan tadi ekspornya pun sekarang udah 15-20%. Artinya merupakan posisi kunci dalam konteks perekonomian nasional kita. Satu itu. Yang kedua, di masa pandemi ini UMKM adalah satu segmen yang paling terdampak gara-gara krisis ini. Karena itulah dengan mempertimbangkan dua hal ini, perannya yang sangat strategis, di sisi yang lain adalah merupakan segmen yang paling terdampak, maka pemerintah betul-betul menjadikan UMKM menjadi prioritas utama untuk dibantu terlebih dahulu. Kenapa ini harus kita bantu dulu? Karena ini nanti juga akan mengangkat pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu kita lihat dari 695,2 triliun itu 123,46 triliun sendiri itu sudah dialokasikan UMKM. Ditambah yang tadi Pak Erik sampaikan, banpres produktif usaha mikro itu 28,8 triliun sendiri. Itu di luar dari 123. Di luar 123. Kalau 123 itu kita desain mulai pemberian subsidi bunga. Nah, kemudian terkait dengan masalah penjaminan, pemberian kredit modal kerja, ada 6-7 program di sana yang totalnya 123,46 triliun. Nah, sekarang dengan posisi UMKM yang sangat penting bagi perekonomian kita, di sisi yang lain mereka yang paling terdampak, sangat wajar kalau pemerintah itu menjadikan prioritas utama untuk mendapatkan berbagai bentuk bantuan sosial, insentif dan dukungan tadi. Oke, bantuan-bantuan sudah diberikan, tetapi perubahan juga dibutuhkan agar bisa bertahan. Nah, UMKM ini didorong untuk bisa melakukan transformasi digital, berpindah ke digital. Pak Teten, Kementerian Koperasi dan UKM ini katanya akan mendorong 10 juta UMKM terhubung dengan marketplace hingga akhir tahun ini. Bagaimana caranya mencapai itu? Bagaimana mempercepat digitalisasi UMKM? Ya, betul itu target kita sesuai dengan arahan Pak Presiden. Saat ini memang baru 13% UMKM yang kita. Bersihkan suaramu kawan. Kami optimis ya, bahkan bisa melampaui 10 juta di akhir tahun. Ya. Itu tadi yang disampaikan Pak Renal. Jadi tidak semua UMKM terdampak. Salah satunya yang bisa tumbuh, yang bisa bertahan bahkan tumbuh, yaitu UMKM yang tidak terhubung ke ekosistem digital. Nah, bahkan kalau kita lihat penjualan di platform digital, kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 di tahun 2019, saat ini tumbuh 20%. Terutama adalah UMKM yang berjualan makanan, minuman, kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan pribadi menjaga kesehatan. Audio dari Pak Teten, mohon maaf pemirsa, terjadi kendala teknis lagi, kami akan coba perbaiki. Sekarang saya akan ke Prof. Renald lagi. Prof. Renald, kalau riset dari C-Insights menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jadi kendala UMKM pindah ke digital. Di antaranya adalah minimnya pengetahuan, banyak yang belum melek soal teknologi, kemudian akses internet dan juga kurangnya pendanaan modal. Menurut Prof. Renald, apa solusi untuk kendala-kendala ini? Saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Erik itu benar sekali bahwa Presiden menyampaikan harus gerak cepat. Dan saya menyambut baik gerak cepat karena ada sekitar 12.700 desa yang belum tersambung oleh internet. Nah, sekarang Presiden sudah memerintahkan, anggarannya juga saya dengar sudah disediakan. Desa-desa itu desa dan kelurahan yang belum tersambung internet ini akan segera diadakan. Kemudian di bawah Pak Erik juga ada BUMN PT Telkom itu juga menyambut baik dan gerak cepat karena kami juga dapat tugas dan dalam penugasan itu kami laksanakan dan
kita lakukan langkah-langkah supaya bisa tersambung. Dan yang tadinya desa-desa yang tadinya atau kota-kota yang tadi masih 2G, sekarang mau tidak mau harus di-upgrade jadi 4G. Dan kemudian juga alternatif teknologi baru itu segera diadaptasi. Karena sekarang kita ketahui juga satelit sudah masuk namanya low earth, ya, satelit-satelit yang tidak begitu tinggi yang dibuat oleh Elon Musk itu, Starlink itu juga sudah mulai dilepas. Dan saya kira itu juga merupakan salah satu alternatif. Tetapi kita perlu gerak cepat saat ini. Nah, dalam gerak cepat itulah sekarang itu semua dilakukan. Dan ada tadi kartu prakerja juga menarik yang disampaikan oleh Pak Erik, bahwa itu digunakan untuk memberikan pelatihan agar pelaku-pelaku usaha beradaptasi, sehingga saya yakin angkanya yang ditemukan banyak pihak yang belum bisa beradaptasi sekarang sudah terasa sekali, sudah mulai ada peningkatan. Jadi mudah-mudahan ini bisa terus ditingkatkan. Oke, kuncinya adalah gerak cepat, gerak bersama ya. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan di Indonesia Town Hall, terutama bagaimana menyeimbangkan antara gas dan rem. Karena belakangan data angka kasus COVID menunjukkan peningkatan. Bagaimana kita menyikapinya? Pemirsa Indonesia Town Hall akan kembali